Ini waktu Tuhan. This is God's time. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, perhatikan perkataan ini. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan itu bekerja menurut waktu. Kata waktu dalam bahasa Greka di sini dipakai kata kronos. Ada kronos, ada kairos. Tapi yang dipakai di sini adalah kronos. Dari kata kronos ini muncul kata kronologi. Urut-urutan waktu, ada kronologinya. Jadi kalau sudah perhatikan, Allah tidak bekerja secara random, secara insidental, tidak pernah. Tuhan itu punya time schedule, punya kronos. Kita punya kairos, tapi Tuhan punya kronos. Bagi Tuhan setiap kronosnya adalah kairosnya. Nah ini sudah nanti bingung, sudah tidak usah ke sana ya. Tapi sudah perhatikan bahwa ada time schedule. Kalau saya katakan Alkitab ini sebenarnya juga sebuah buku histori, buku sejarah. Jadi sejarah itu adalah ceritanya Allah. Tapi bedanya Alkitab dengan kitab-kitab sejarah yang lain, Alkitab itu jangkauannya mulai awal sampai akhir. Dari kekekalan sampai kekekalan. Dan di tengah-tengahnya ini ada yang namanya time, waktu. Jadi sudah lihat di sini bahwa Allah punya time schedule, punya waktu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah itu tidak pernah bekerja secara insidental, tanpa rencana, tanpa schedule, tidak pernah. Makanya dikatakan ketika sudah genap waktunya, jadi kelahiran Yesus Kristus itu sudah direncanakan dan tepat pada saat itu. Nah, sekarang saya mau ajak saudara beralih ke satu ayat lagi, yaitu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian kita loncat ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Perhatikan ayat 6 ini ya. Ini nanti kaitannya dengan khotbah saya yang di bawah ini. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Perhatikan ayat 11. Ia, yaitu Allah, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, mana saya beri huruf merah karena ini yang sering terjadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tadi sudah saya katakan bahwa Alkitab ini adalah history, ceritanya Allah dari awal sampai akhir. Dan kita ada di tengah-tengah, mungkin cuma satu titik aja. Time adalah bagian dari kekekalan, tapi mungkin cuma satu titik. Apalagi hidup saudara dan saya. Nggak tahu 0,000 sekian kalau diukur ya, milimeter. Tapi walaupun begitu kita punya pengertian akan kekekalan, bukan? Semua agama mengajar bahwa manusia itu kekal. Walaupun tentu versinya berbeda-beda. Karena kita tahu dari dalam hati kita bahwa kita ini tidak habis di liang kubur. Hidup kita itu tidak berhenti di situ. Itu berhenti untuk yang di dunia. Tapi untuk yang akan datang itu masih sangat-sangat panjang. Coba saudara perhatikan ayat-ayat ini.
Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Tetapi seringkali kita tidak mengerti, tadi dikatakan. Tadi yang pertama saya sudah katakan bahwa Allah punya time schedule. Tetapi seringkali manusia tidak memahami. Kita cuma tertuju kepada peristiwanya. Tapi coba sekarang kita menarik diri sejenak. Kita melihat itu dari kacamata Alkitab. Maka saudara akan menyadari bahwa ini pun adalah waktunya Tuhan. This is God's time. Ini bukan hanya incidental, bukan kebetulan, tapi saudara perhatikan bahwa ini ada dalam time schedule-nya Allah. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita berdiam diri, bukan? Ada waktu kita mencari, ada waktu kita membuang. Dan kalau saudara perhatikan, saudara renungkan, Tuhan itu selalu seimbang. Maka saudara selalu ada waktu ini, ada waktu ini. Dan itu semuanya seimbang. Ada waktu menangis, tapi ada waktu tertawa. Ada waktu susah, ada waktu bersuka cita. Nah ini yang saya mau membawa kita kepada sebuah pengertian dan kesadaran bahwa ini tidak kebetulan. Ya, mungkin di balik semuanya itu kita perlu menyadari, saudara. This is God's time. Ini adalah waktunya Tuhan. Saudara, percayalah ini semua dalam rencananya Tuhan. Dalam time schedule-nya Tuhan. Tapi lebih jauh kita tidak cuma mengerti sampai di situ. Kita sekarang harus mengerti lebih jauh. Lalu apa? Untuk apa? Mengapa? Untuk apa semuanya ini? Mengapa Tuhan izinkan? Nah ini, saudara, dalam perenungan saya, sejauh apa yang saya bisa tangkap, ada 3 hal yang penting yang Tuhan mau kerjakan lewat masa-masa ini. Yang pertama, ini adalah waktu untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang pasti. Loh, saya tidak ada masalah, saya rajin beribadah selama ini. Saya orang Kristen yang setia. Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Tapi pertama-tama saudara kita harus menyadari bahwa waktu ini adalah waktu untuk kita memperbaiki hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan kolektif, tapi pribadi. Bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana hati kita dengan Tuhan? Ini yang pertama, saudara. Sebab itu pakai waktu ini dengan sebaik-baik. Jadi saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan itu tidak ditentukan dengan pendapat manusia. Orang boleh berpendapat A sampai Z, tapi belum tentu itu pendapatnya Tuhan. Orang boleh melihat saya hebat, melihat saya setia, mungkin melihat saya rajin melayani Tuhan, tapi belum tentu di pemandangan mata Tuhan. Makanya saya katakan ini sudah pribadi, ini sudah. Bagaimana kita menghadap Tuhan. Jadi ini yang pertama yang Tuhan mau selesaikan dengan anak-anaknya, dengan hamba-hambanya. Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang membereskan urusannya dengan saudara, dengan saya. Nah saudara, mari kita bercermin sejenak kepada kitab Wahyu. Saudara tahu bahwa di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu ada yang namanya suratnya Tuhan Yesus. Memang secara umum Alkitab ini suratnya Tuhan. Tapi yang saya maksud di sini benar-benar Tuhan mengirim surat, bersurat kepada jemaat. Nah ini seringkali kita abaikan kan, yang namanya suratnya Tuhan Yesus ini. Padahal jelas, tuliskan surat kepada jemaat ini. Nah di situ ada 7 jemaat, di antara 7 jemaat ini 5 mendapat teguran, 2 pujian. Nah saya tidak bicara yang pujian, tapi saya mau secara singkat melihat kepada 5 jemaat yang ditegur oleh Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah sidang jemaat Efesus, loyal but loveless. Ini jemaat yang luar biasa. Saya kalau bicara jemaat, mungkin itu juga bicara dengan jemaat secara lokal. Tapi saya lebih mengarah kepada pribadi. Karena saya sekarang tidak bicara gereja, tapi saya bicara pribadi. Kita, saya, Anda. Jadi pertama Tuhan berkata kepada sidang jemaat Efesus, kamu hebat memang. Aku tahu, kamu setia, kamu kerja keras, kamu tidak mengenal lelah. Kamu bisa membedakan yang baik dengan yang buruk dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Your first love. Kasih-Mu yang mula-mula. Berapa kali saya berkata tentang antusiasme, bukan? Antusias. Itu salah satu ciri kasih yang mula-mula. Berapa kali saya mendapat kesaksian dari anak-anak Tuhan yang cinta mula-mula kepada Tuhan.
Mereka waktu hari Senin sudah berpikir kapan ya datang hari Minggu lagi. Tiap hari cuma pinginnya datang ke gereja, pinginnya menyembah Tuhan, pinginnya mendengar firman Tuhan. Dan mungkin itu adalah pengalaman saudara juga. Cinta yang mula-mula. Jemaat Efesus ini tidak ada salah. Sekali lagi saya katakan bukan pandangan manusia. Jemaat Efesus dalam pandangan manusia ini hebat, berjeri lelah, tekun. Dia bisa membedakan orang-orang yang rasul-rasul palsu dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, kamu harus bertobat. Karena kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, sidang jemaat Pergamus. Sebelum Pergamus ada Smyrna, saya bisa skip Smyrna. Pergamus, faithful but flawed. Dan sekali lagi kita lihat di situ bahwa Tuhan selalu memulai dengan aku tahu. Saudara pikir Tuhan tidak tahu kesetiaan kita? Tuhan tahu, saudara. Yang sudah lakukan itu Tuhan tahu. Makanya sudah tetaplah, setialah. Tapi lebih dari setia, di sini ada teguran Tuhan. Apa teguran Tuhan? Tentang ajaran. Ada yang kurang, ada yang dicela oleh Tuhan. Yaitu masalah doktrin, masalah ajaran. Makanya faithful but flawed. Setiaan itu penting. Tapi bukan sekedar setia, kita harus setia dalam hal yang benar. Nah ini sebenarnya. Ajaran yang murni firman Tuhan. Jadi Tuhan juga concern tentang doktrin. Tuhan tidak cuma, yang penting banyak orang datang ke gereja. No. Apa yang diajarkan? Kemana pengajaran itu membawa jemaat? Apakah lebih mencintai Yesus atau mencintai yang lain? Jadi saudara-saudara sidang jemaat Pergamus ditegur oleh Tuhan. Memang kamu setia, aku tahu. Dan Pergamus ini dikatakan oleh Tuhan, ini sarangnya iblis. Tempat iblis bertahta dikatakan. Memang tantangan berat. Setiap jemaat ini ada penderitaan memang. Dan Tuhan menghargai. Saya sekali lagi, kalau Tuhan menegur itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat, untuk memurnikan kita. Jadi jangan sampai kita terima teguran itu dengan hati yang bersungut-sungut, hati yang tidak terima. Jangan, saudara-saudara. Belajar untuk kita sudah bersyukur kalau ditegur oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan cinta. Bukankah ada ayat yang berkata, seorang ayah itu menghajar anak karena dia cinta. Tidak ada seorang orang tua yang tidak mengajar anak, itu tidak ada. Jadi saudara-saudara sekali lagi di sini dikatakan tentang pengajaran. Ya ini peringatan bagi saya, karena saya yang mengajar Anda. Jadi itu saudara doakan supaya kami, terutama saya, sebagai gembala saya boleh mengajar dengan murni. Tidak neko-neko, tidak motivasi yang lain, tapi benar-benar murni firman Tuhan. Tapi juga teguran bagi jemaat. Kenapa saya katakan demikian? Terutama di akhir zaman ini. Karena kita sekarang ini era keterbukaan bukan? Saudara mau mendengar khotbahnya siapa, pendeta siapapun sudah bisa. Apalagi sekarang streaming ini. Siapapun bisa Anda dengar. Tapi saudara harus tahu, tidak semua pengajaran itu benar. Tapi saudara harus punya roh menimbang. Dan harus berpegang kepada firman. Jangan mengagumi manusia. Karena manusia itu sama. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi saudara perhatikan tentang pengajaran di akhir zaman ini. Karena firman Allah jelas berkata bahwa di akhir zaman akan ada guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Dan puncaknya nanti di Antikris dia akan didampingi dengan false prophet, nabi palsu. Jadi saudara-saudara inilah sidang jemaat Pergamus. Kita maju lagi. Sidang jemaat Tiatira, committed but compromise. Komit tapi kompromi juga. Sama. Pada sidang jemaat Tiatira Tuhan juga menuliskan, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu, aku tahu pelayananmu, aku tahu ketekunanmu. Bahkan Tuhan puji kalau pelayananmu yang kemudian lebih dari yang semula. Hebat bukan? Tapi sekali lagi, tetapi. Kita bersyukur buat tetapi ini, saudara. Kalau tidak ada tetapi kita bisa sombong, kan? Manusia bisa takabur, bisa merasa diri paling hebat. Kita bersyukur walaupun tetapi ini kita tidak senang. Sekali lagi namanya teguran itu tidak ada yang mau terima. Tetapi, baik. Tuhan berkata tetapi, aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Nah ini kata membiarkan ini. Kompromi, ada kompromi. Dan Tuhan tidak mau ada kompromi dengan dosa. Karena Tuhan itu maha kudus. Kekudusannya tidak mengenal adanya dosa. Dan tidak memungkinkan untuk menerima setitik noda sekalipun. Tidak apa Tuhan cuma setitik ini, cuma sedikit. No, karena dia benar-benar maha kudus. Nabi Yesaya, kalau saudara baca di Yesaya pasal 5, pasal 6. Tadinya dia selalu berkata, celakalah kamu. Namanya Nabi saudara-saudara. Perkataannya selalu menggelegar dan menegur.
Tapi di pasal yang ke-6 ketika dia melihat Allah duduk di tempat yang maha tinggi, dia berkata apa? Celakalah aku, bukan kamu lagi. Aku celaka. Ketika orang bertemu dengan kekudusan Allah. Sesuci apapun kita akan merasa cemar, saudara-saudara. Kita akan jatuh tertelungkup di depan kakinya. Dan kita akan mengaku seperti Yesaya, aku celaka karena aku najis, bibirku najis. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau kompromi. Komitmen itu bagus, seperti Tiatira bagus. Tapi jangan kompromi, tetap murni. Next, sidang jemaat Sardis, dynamic but dying. Nah, ini sedikit permainan kata memang ya. Dinamis tetapi sedang mati. Kembali kepada sidang jemaat Sardis juga Allah puji. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu segalanya. Tetapi engkau sebenarnya sedang mati. Orang bilang engkau hidup, engkau dinamis, engkau penuh dengan perubahan. Tapi engkau, you are dying. Mengapa sidang jemaat Sardis ini dikatakan dying? Karena mereka tidak berjaga-jaga, saudara. Mereka tertidur, dinamikanya cuma di luar. Cuma penuh dengan aktivitas dan penuh dengan program mungkin. Bukan berarti program itu salah, tidak. Jadi saudara harus bedakan. Gereja yang hidup juga penuh dengan dinamika. Tapi bukan gereja yang punya dinamika itu pasti hidup, belum tentu. Sekali lagi mata Tuhan tertuju kepada yang di dalam ini. Tuhan katakan engkau dinamis, engkau hebat, tetapi engkau dying. Rohmu sudah mati, tidak menyala-nyala lagi. Rohmu sudah redup. Nah ini saudara. Penuh teguran, tapi kita bersyukur kalau firman Tuhan itu menegur. Dan yang terakhir, nah ini yang paling berbahaya. Dan banyak orang menafsirkan bahwa sidang jemaat Laodikia ini mewakili secara global. Bukan sepenuhnya, tapi secara global jemaat di akhir zaman ini. Karena dia adalah sidang jemaat yang ke-7, Laodikia. Crowded but Christless. Sekarang orang kan mengagumi gereja yang besar-besar, ya toh? Dan semua hamba Tuhan pingin punya gereja yang besar ya. Tapi Laodikia crowded, penuh, sesak. But perhatikan ini, Christless. There is no Christ anymore within the church. Tidak ada lagi Kristus. Kok bisa crowded? Ya enggak tahu. Makanya saudara-saudara, di sini kita didewasakan kan untuk menilai segala sesuatu bukan hanya dari penampilan luar. Jadi dikatakan di dalam sidang jemaat Laodikia ini, Tuhan di luar dan dia sedang mengetuk. Let me come in, please. Ada satu lukisan yang terkenal, Holman Hunt, melukis tentang hal ini. Dilukiskan tentang Yesus di luar dan mengetuk. Dan dia tidak bisa buka. Kenapa? Karena pintunya juga bisa dibuka dari dalam. Tidak ada handle-nya. Yang bisa membuka pintu itu dan berkata, please come in Lord Jesus. Come into my heart. Itu hanya saudara dan saya. Bukan orang lain. Orang lain tidak bisa. Nah ini saudara. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Dan mari kita kembali memperbaiki hubungan dengan Kristus. Yang kedua, yaitu waktu untuk mempererat hubungan keluarga. Nikmati dan pakai waktu ini dengan baik. Dan ini kehendak Tuhan. Mengapa? Di dalam kitab Maleaki, kitab terakhir dari perjanjian lama, dan ayat terakhir, saudara bisa melihat kerinduan Tuhan. Dia rindu supaya rumah tangga itu dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Inilah kesempatan untuk saudara mempererat kembali hubungan dalam keluarga, hubungan rumah tangga ini. Dan yang ketiga adalah waktu untuk menolong sesama. Coba kita baca 2 ayat ini. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi secara umum kita harus melakukan kebaikan. Makanya selalu saya pesankan, saudara jadilah berkat di lingkungan saudara. Karena saudara ditaruh di lingkungan saudara tentu ada maksud Tuhan. Tetapi ada prioritas. Kan? Jadi saudara, tadi sudah kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-6. Ada waktu untuk kita mengumpulkan, ada waktu untuk kita membuang. Kita harus mengerti waktu Tuhan ini.
Kalau cuma terus masuk, enggak keluar, itu kayak laut mati. Kenapa laut mati itu kadar mineralnya tinggi? Ya karena dia enggak ada pembuangan. Semua dari sungai Yordan masuk ke situ, enggak dibuang, jadi menguap, akhirnya penuh mineral dan tidak ada kehidupan. Ya kita juga harus belajar, ada waktu kita harus mengerti, oh ini waktunya saya harus membantu. Tuhan sudah berkati, lakukan karena kita mau memenuhi hukum Kristus. Amin. Saya akhiri dengan 2 parable. 2 perumpamaan. Yang pertama di dalam Matius pasal 25, di situ dikatakan di ayat Saman akan ada pemisahan 2 kelompok, kelompok domba dan kelompok kambing. Dan dikatakan kepada kelompok domba, Tuhan berkata, masuklah ke dalam kerajaanku. Dan mereka bertanya, kenapa Tuhan? Oh, karena kamu sudah melakukan kebaikan. Saya tidak usah rinci, sudah bisa baca sendiri. Waktu ini kamu tolong, waktu ini. Dan mereka sendiri bingung, bertanya, loh kapan Tuhan? Kapan kami melakukan ini? Tuhan berkata, waktu kamu ini, nolong ini yang kamu tidak sadari, kamu sebenarnya sudah berbuat untuk aku. Ya ini yang benar sebenarnya saudara ya. Kalau kita kembali ke firman Tuhan, harusnya nolong orang itu ya begini. Bukan show off, tapi kalau saudara mau diperhitungkan oleh Tuhan, Matius pasal 6 berkata, Bapakmu yang tersembunyi tahu, melihat, dan akan membalas. Dan orang-orang benar ini waktu dia menolong, dia tidak sadar bahkan. Dia tidak sadar, kapan Tuhan? Bila mana? Saudara bisa baca sendiri. Sampai 3 kali mereka tanya, loh kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kalau saudara benar-benar mau menolong dan diperhitungkan oleh Tuhan, nah ini contoh, tidak usah woro-woro. Yang kedua, dalam Lukas, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi mereka tidak sadar, kalau yang ini mereka nggak sadar, juga nggak sadar, saudara. Kalau tadi tidak sadarnya positif, kalau ini tidak sadarnya negatif. Dan Tuhan menangis. Tuhan menangis, seingat saya cuma 3 kali ya, dicatat dalam Alkitab. Pertama waktu ini, kedua waktu menghadapi Lazarus yang mati, dan ketiga di Taman Getsemani. Yang dicatat tentunya, yang sudah dicatat tentunya Tuhan itu gambaran Nabi Yeremia, the weeping prophet. Seorang yang penuh dengan air mata. Tapi dicatat di sini Tuhan menangis. Kenapa kau menangis? Karena dia merasa kamu sudah dilawat oleh Tuhan. Tapi kamu tidak sadar. Itu yang membuat hati Tuhan sedih. Mereka tidak mengerti waktunya Tuhan. So itu Tuhan mau kita mengerti. Kembali lagi tema khotbah ini, this is God's time. Ini adalah waktunya Tuhan. Hendaklah kita mengerti. Dan kita benar-benar memakai dengan semaksimal mungkin. Ayat terakhir saya mau bacakan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mengertilah tentang kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kesimpulan khotbah ini mengingatkan kita sekali lagi, this is God's time. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.